Halo UC People, kita sangat berbahagia bisa bertemu lagi pada saat ini di acara TLIC Talk. Dan saat ini kita akan bersama-sama dengan Pak Tommy. Selamat datang Pak Tommy. Terima kasih Pak Sudo sudah di-invite di forum ini. Ya. Nah, Pak Tommy adalah Ketua Program Studi International Business Management di Universitas Ciputra. Pak Tommy, namanya keren, International Business Management. Ini sebenarnya seperti apa Pak, prodi ini? Gitu. Ya, jadi program studi ini pada prinsipnya adalah program studi manajemen Pak, yang kebetulan di UC ini kita fokus di bidang bisnis dan manajemen dan terkhusus karena ini wawasannya juga sekarang ini sudah global, maka kita juga mengambil fokus di bidang internasionalisasi. Oke. Gitu. Ya. Nah, di Universitas Ciputra kan ada suatu juga tentang entrepreneurship, Pak. Betul. Kira-kira Pak, ini gimana meramunya antara entrepreneurship dengan manajemen? Ini kan bisa suatu hal yang berbeda, betul, tapi sesuatu yang bisa diintegrasikan. Nah, betul. Realisasinya bagaimana di prodi ini? Ya, karena di UC ini kita memiliki kekhususan ya, ciri yang pembeda dibandingkan di universitas lain, yaitu entrepreneurship. Maka di IBM ini kita untuk pengembangan atau untuk development di bidang manajemen ini kita mengkhususkan pada bidang venture creation. Ya. Jadi venture creation ini tentu kaitannya erat juga dengan entrepreneurship. Selain juga kita juga mengembangkan model-model bisnis yang erat kaitannya dengan inovasi, dan sekarang ini kita lagi fokus juga pengembangan model bisnis yang berbasis digital. Ya, jadi itu kira-kira yang titik perpotongannya ya antara bisnis dan manajemen di IBM UC. Oke, jadi fokusnya adalah lebih kepada pendirian dan pengembangan Ventura gitu ya Pak? Betul. Dan betul. Menggunakan prinsip-prinsip ilmu manajemen. Betul. Dan entrepreneurship-nya dimasukkan di situ. Iya, jadi entrepreneurship kan luas Pak ya, luas ya. Jadi ada yang fokusnya di value creation, ada yang di venture creation, tapi khusus untuk kita di program studi IBM ini kita masuk di venture creation-nya. Oke. Pak Tommy, dari pengalaman Pak Tommy, dari sekian banyak mahasiswa itu berapa persen yang memang masuk ke IBM ini dan memang sangat berminat untuk mendirikan Ventura atau mendirikan bisnis begitu? Ya, kalau persentasenya tentu akan kita hitung di akhir ya, pada saat mereka nanti memutuskan kira-kira setelah mereka lulus akan mengarah kemana ya. Tetapi di tempat kami di awal ya, pada saat mereka masuk di IBM, kita sudah tekankan mereka bahwa salah satu kompetensi utama mereka pada saat mereka ada di program studi ini adalah kemampuan mereka untuk meng-create satu bisnis. Nah, path ini yang kita ikuti ya, path ini yang kita kenalkan ke mahasiswa sejak awal, sejak semester 1 ya. Bekerjasama dengan SEH, kita mengenalkan mereka prinsip-prinsip atau dasar-dasar entrepreneurship. Kemudian langsung di semester 2 kita arahkan mahasiswa untuk bisa meng-create satu venture ya, melalui mata kuliah EVC, Entrepreneurial Venture Creation, dan di semester berikutnya kita sudah meminta mereka untuk mengeksekusi. Jadi kompetensi ini yang kita coba pastikan ya, agar mahasiswa paling tidak mengetahui ya prinsip-prinsip pendirian satu venture. Venture. Betul, bahwa
nanti di kemudian di perjalanan selanjutnya ya mereka bisa memilih beberapa path ya seperti family business, corporate entrepreneurship, kemudian kita ada peminatan baru yaitu PASM ya, Performing Art and Sport Management. Kemudian di kurikulum baru kita ini juga ada digital business itu memang kita serahkan ke mahasiswa, tapi paling tidak kemampuan yang awal ini sudah kita berikan di sejak dini. Jadi sebenarnya program studi manajemen itu sangat memfasilitasi mahasiswa sesuai dengan minat mereka ya. Betul sekali Pak. Di dalam masuk ke dalam area bisnis apa gitu. Betul sekali. Jadi tidak hanya satu stream saja. Betul. Oke. Iya. Nah Pak, ini kalau pasti variannya banyak ya. Pasti variannya banyak. Tadi disebutkan saja sudah ada family business, ada saya dengar ada corporate juga ya. Corporate entrepreneurship ya. Kemudian dan seterusnya. Ini diwadahi dalam kurikulum. Saya membayangkan kurikulumnya itu. Ya. Itu seperti apa Pak Tommy? Ya. Kita bicara kurikulum yang baru ini ya. Baru. Jadi kurikulum baru kita ini ada beberapa aspek yang kita tekankan sebagai keterbaruannya. Pertama, adaptability terhadap program pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya Merdeka Belajar ya. Jadi di awal mulai semester 1 sampai semester 4 mereka sudah kita tekankan tentang pentingnya kompetensi dasar yang harus mereka kuasai ya. Jadi itu yang menjadi dasar agar mereka paling tidak mereka sudah tahu ya basic kemampuan atau kompetensi di bidang bisnis and management. Nah, baru kemudian di semester 5, semester 6, semester 7 ini mahasiswa diberikan mata kuliah pilihan ya. Dan ini porsinya cukup besar ya. Pertama sekali lagi untuk mengadaptasi itu tadi ya, kemungkinan mereka untuk bisa berada di luar kampus untuk mengikuti program-program Merdeka Belajar, tapi yang paling penting juga mereka bisa mulai menentukan kira-kira path mana yang akan mereka pilih. Begitu. Oke. Jadi ini sangat penting sebenarnya buat mahasiswa untuk mengenali potensi dan minatnya ya, supaya bisa meneruskan atau mengembangkan berdasarkan path yang ada ya, berdasarkan jalur yang disediakan gitu. Ya, ini juga menjadikan ya, kalau di tempat kami menjadikan peran dari dosen pembimbing akademik itu semakin penting ya, karena kita sedini mungkin sudah mencoba menggali ya potensi mahasiswa itu seperti apa, sehingga mereka ini diharapkan tidak salah pilih ya, karena di kurikulum yang baru ini model dari mata kuliah yang ditawarkan ini berkelanjutan Pak Sun. Ya, jadi ada mata kuliah ditawarkan di semester 5, semester 6, semester 7 ini modelnya berkelanjutan. Jadi harapannya apa? Harapannya mahasiswa setelah mengikuti proses yang di semester 5, 6, 7 ini punya kompetensi yang spesifik gitu. Spesifik sesuai dengan pilihan mereka kalau mau setelah lulus nanti kira-kira ingin berkarir di mana begitu. Ya. Pak Tommy, pengertian kompetensi yang spesifik ini kadang-kadang juga bisa dilematis ya Pak? Ya. Satu sisi spesifik hanya untuk bidang tertentu, atau spesifik dalam arti belajar satu hal tapi sesuatu yang bisa adaptif untuk konteks lain gitu loh Pak. Iya. Itu kira-kira yang mana Pak untuk di IBM ini? Ya sebetulnya kalau kita belajar bisnis dan manajemen itu kan kecenderungannya sifatnya lebih general ya, lebih umum ya. Ini sesuatu yang kalau orang ingin berbisnis, kemampuan dasar di bidang seperti keuangan, pemasaran itu
sumber daya manusia itu sesuatu pilar-pilar yang mereka wajib mereka kuasai. Nah, yang dimaksud spesifik di sini kita mengkhususkan mereka untuk bisa menjadi expert di bidangnya. Dalam arti mereka biasanya akan fokus di satu industri tertentu atau mungkin fokus di bidang bisnis yang memiliki karakteristik tertentu seperti bidang performing art and sport management. Tetapi juga mungkin bisnis-bisnis yang pengelolaannya memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bisnis yang lain seperti family business. Nah, ini yang kita arahkan mahasiswa ini supaya mereka punya interest di bidang tertentu ya. Betul ya, keahlian ya, kemampuan di bidang itu. Ya, sehingga pada saat mereka nanti lulus ya atau sudah selesai, mereka tahu begitu, saya harus mengembangkan potensi diri saya di bidang ini karena mereka sudah terbiasa ada di sana. Di situ ya. Iya. Pak, di era sekarang itu ada tren begini, Pak. Kita belajar satu hal, misalkan kemampuan inovasi gitu ya. Itu kan kemampuan yang satu hal gitu, berinovasi gitu. Tapi kemampuan inovasi ini bisa digunakan di berbagai konteks gitu. Ya, betul. Misalkan di konteks family business, di konteks corporate entrepreneurship, di konteks lain gitu. Setuju. Ya. Ini disinggung nggak di IBM ini? Oh iya, Pak. Iya, inovasi ini kita ajarkan. Jadi di kurikulum di IBM ini kan ada mata kuliah inti ya, kita menyebutnya seperti itu. Jadi mata kuliah berbasis project yang kita selenggarakan mulai semester 1 berkelanjutan sampai dengan semester akhir. Nah, mata kuliah ini kental dengan bagaimana mahasiswa bisa mengenal inovasi, menciptakan inovasi, kemudian mendevelop inovasi dan seterusnya. Jadi karena ini diberikan sejak awal, jadi ya mudah-mudahan sebagai bagian dari kompetensi dasar yang harus mereka punya, mudah-mudahan ini bisa mereka kembangkan pada saat mereka ada di semester yang lebih advance ya. Jadi yang Pak Tommy maksud kompetensi dasar ini adalah kemampuan inti ya Pak. Betul. Yang bisa adaptif untuk di berbagai konteks ya. Betul. Jadi kemampuan inti di bidang bisnis, yaitu bisnis ini kan ada 4 pilar manajemen ya, dan entrepreneurship. Entrepreneurship termasuk di dalamnya adalah ini inovasi tadi, venture creation, innovation dan seterusnya. Networking juga begitu ya. Networking betul. Begitu. Networking ini malah kita ajarkan di semester 1 malah Pak. Networking. Betul. Komunikasi, networking, kemampuan dasar untuk bernetworking Pak ya. Kalau mendengar ini sebenarnya kan saya melihatnya begini Pak. Jadi belajar itu bukan hanya berbasis buku kan, ya, tapi berbasis juga pengalaman yang diciptakan terus-menerus ya. Betul. Gitu. Betul. Yes. Dari mulai kapan ini mahasiswa didorong untuk mencari mengalami, mempraktekkan gitu? Dari semester berapa Pak Tommy? Semester 1 Pak Jun. Semester 1. Semester 1, iya. Jadi semester 1 itu mahasiswa engage dengan dunia luar itu di 2 mata kuliah malah ya. Pertama di entrepreneurship essential dan kalau di tempat kami yang spesifik ini di business insight and communication. Jadi di mata kuliah ini mereka sudah harus bisa mengenal bisnis real yang ada di lapangan ya. Bisnis real ini berarti bisnis yang memang sekarang sedang berkembang dan bisnis-bisnis di masa depan. Dan ini biasanya berkaitan dengan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini kita mendorong mahasiswa untuk bisa aktif keluar dan juga kita mendatangkan expert-expert bidang industri itu untuk bisa sharing di tempat kita. Oke, pertanyaan terakhir Pak Tommy. Yes. Dengan model kurikulum, model belajar yang sangat menuntut mahasiswa untuk bisa terlibat dan aktif gitu, itu sebetulnya karakteristik mahasiswa yang akan berhasil itu seperti apa? Menurut pengalaman Pak Tommy di IBM itu? Ini pertanyaan baik sekali Pak Sunu ya. Jadi memang di kurikulum kita yang baru ini
kita sebagai dosen ya, sebagai tenaga pengajar ini lebih bersifat sebagai fasilitator ya. Jadi kita mengantarkan mereka, kita menunjukkan ke mereka, mereka sendiri yang mengerjakan, mereka sendiri yang melakukan, mereka sendiri yang mengalami. Baru kemudian setelah mereka mengalami proses itu semua, kita yang memberikan ini ya arahan, memberikan feedback, memberikan banyak masukan ke mereka. Nah, dengan proses yang kental dengan kental dengan mengajak mahasiswa untuk bisa mengalami langsung, ini tentunya mahasiswa yang kita harapkan adalah mahasiswa yang ini ya mau bekerja keras, mau termotivasi, dan mereka yang mau belajar ya, belajar ekstramas ya, mau mencari tahu di luar apa yang sebetulnya sudah kita berikan begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak yang nanti akan berhasil, dan mudah-mudahan ya dengan model pembelajaran yang baru di kurikulum 2022 ini hal-hal yang tadi sebetulnya menjadi tidak sulit begitu, karena semua yang mahasiswa butuhkan itu kita fasilitasi begitu Pak. Jadi tinggal mahasiswanya mau atau tidak kan gitu ya. Oke. Ya, saya paham. Oke, you see people. Apakah Anda termasuk orang yang punya karakteristik yang disebutkan Pak Tommy tadi? Gitu. Kalau Anda orang yang memang punya mimpi untuk membangun atau mendirikan bisnis dan akan mulai sedini mungkin, kemungkinan besar adalah orang yang sangat tepat untuk bisa bersama-sama dengan prodi IBM untuk mencobakan hal-hal baru, terlibat hal-hal baru yang Anda eksplorasi sendiri, dan mencobakan hal-hal dengan teknologi supaya bisnis Anda menjadi berhasil. Kemungkinan adalah Anda orang yang tepat untuk bersama-sama dengan program studi International Business Management. Baiklah, UC People, kami tunggu respon Anda. Silahkan Anda tidak ragu untuk bersama-sama dengan International Business Management. Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah seorang pebisnis yang berhasil. Saya Dwi Sunu Pebroanto dari Teaching Learning Innovation Center. Salam entrepreneur.